Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada kamu semua. Oke, langsung saja di sini saya akan seperti biasa membacakan ramalan zodiak harian dan kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, lebih tepatnya di hari Minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Semoga di akhir bulan Juni ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan semoga ketika memasuki bulan Juli tahun 2020 nanti kita menjadi lebih baik lagi, baik secara rezeki, kesehatan maupun semuanya. Amin. Oke, langsung saja untuk urut-urutannya seperti biasa dan akan selalu tetap sama dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan kita awali saja pembacaan ramalan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Sebelumnya sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, di situ ada kartu Three of Swords dan ada kartu Six of Pentacles. Berarti ada dua sisi yang sepertinya sangat dominan sekali di hari Minggu ini, bahkan sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020 nanti. Di sini kalau dari sisi keuangan ada kartu Six of Pentacles yang artinya di sini secara keuangan bisa dikatakan cukup baik, cukup lancar, cukup bisa teratur. Baik buruknya keuangan kamu bisa kamu atasi dengan sangat baik. Kamu bisa menekan pengeluaran sedemikian rupa sehingga untuk sisi keuangan di sini bisa saya katakan hampir dipastikan sampai akhir bulan Juni nanti di hari Selasa tanggal 31 sepertinya masih cukup aman. Berarti di sini kalau bisa dikatakan untuk masalah keuangan bisa dikatakan dalam kondisi yang masih dalam kendali kamu sepenuhnya. Di sini juga sifat tanggung jawab kamu untuk membagi keuangan kamu untuk berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupan kamu sepertinya juga cukup adil begitu. Artinya kamu bisa membagi untuk kepentingan diri kamu sendiri, kamu bisa membagi untuk kepentingan keluarga dan bisa menyisakan beberapa untuk bisa bersedekah di jalan Tuhan. Jadi di sini sepertinya kebaikan-kebaikan daripada sisi keuangan kamu menjadikan berkah tersendiri buat kamu di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Tetapi ada sisi yang lain yang sepertinya menjadi sebuah sisi permasalahan Capricorn di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini. Sepertinya daripada sisi asmara memang masih menampakkan gejolak-gejolak permasalahan yang dalam kehidupan asmara zodiak Capricorn, karena di sini sepertinya sebenarnya Capricorn ini nggak ingin yang namanya mencari masalah, tetapi nggak tahu kenapa sudah berusaha menghindari masalah, sudah berusaha menutup diri supaya masalah itu tidak datang, tetapi masalah itu selalu saja mencari celah dan selalu saja berusaha mendekati kepada diri seorang Capricorn itu sendiri. Jadi di sini memang sepertinya bukan Capricorn yang suka cari masalah, tetapi sepertinya memang masalah yang suka mencari Capricorn kemanapun Capricorn itu berada. Nah, di sini adalah suatu tanggung jawab kamu juga dalam sisi hubungan asmara untuk bisa meminimalisasikan permasalahan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan. Walaupun kamu mencoba cuek, mencoba nggak peduli, pura-pura nggak tahu, tetapi biar bagaimanapun tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan persoalan di dalam hubungan asmara kamu, terutama dengan pasangan kamu, ini harus bisa diselesaikan. Memang kamu bisa bersikap tidak peduli, bersikap cuek, bersikap pura-pura nggak tahu, tetapi di sini yang namanya permasalahan harus segera diselesaikan. Supaya apa? Supaya tidak mengendap dan malah memunculkan percikan-percikan masalah yang baru di dalam kehidupan asmara kamu. Juga sepertinya untuk sisi perasaan buat kamu yang punya zodiak Capricorn sepertinya memang permasalahan hubungan asmara ini sebenarnya permasalahannya itu simple. Sebenarnya permasalahannya itu sepele, tetapi setelah masalah itu selesai, ada saja masalah tambahan yang sepertinya memang terkadang masalah kamu kesannya kok sepertinya nggak selesai-selesai di dalam hubungan asmara kamu. Maka ada juga beberapa Capricorn yang berpikir bahwa bodoh amatlah dengan masalah hubungan asmara. Yang penting saat ini adalah bagaimana kondisi keuangan bisa terjaga,
kondisi pekerjaan aman, dan kondisi dengan keluarga juga dalam kondisi yang nyaman. Sedangkan hubungan asmara sedikit agak dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kamu tinggal tipe yang mana? Lebih aware ke hubungan asmara kamu atau lebih cuek kepada hubungan asmara kamu? Itu semua nanti akan kembali kepada pribadi kamu masing-masing. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Nine of Wands dan ada kartu The High Priestess. Di sini sepertinya di akhir bulan Juni ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, apapun masalah kamu saat ini, yang terpenting saat ini adalah kamu bisa memahami masalah itu. Masalah itu yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menemukan kunci daripada solusi daripada masalah yang kamu hadapi. Jadi masalah yang kamu bawa saat ini itu juga harus kamu ketahui solusinya bagaimana, cara penyelesaiannya bagaimana. Jadi kamu itu tahu apa yang harus kamu lakukan, karena di sini sepertinya di beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan kamu itu hanya bisa membawa masalah tanpa bisa menyelesaikan. Jadi masalah itu hanya kamu bawa ke sana kemari gitu loh. Nah, di sini kan ada kartu Nine of Wands yang artinya ibarat kata masalah kamu di belakang ini masih banyak, tetapi kamu bawa satu, dan satu ini nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena kamu nggak menemukan kunci daripada penyelesaian masalah tersebut. Maka dari itu ketika kamu bawa satu demi satu masalah, yang terpenting adalah kamu menemukan solusi daripada masalah yang kamu hadapi. Jadi masalah yang kamu hadapi ini memang banyak. Kamu memang berusaha menyelesaikan satu persatu. Tetapi kalau masalah kamu ini hanya kamu bawa saja tanpa kamu selesaikan, ya maka kamu akan capek sendiri karena kesana kemari kamu bawa masalah. Ibarat kata kamu bawa gelas gitu, gelas berisi air. Kesana kemari tuh gelas itu kamu bawa, airnya itu nggak coba kamu tuang. Ya maka airnya itu akan ada di dalam gelas itu. Sama seperti masalah. Kalau masalah itu nggak coba kamu selesaikan, ya masalah itu akan ada di dalam genggaman kamu terus. Maka dari itu kamu harus berusaha keras di akhir bulan Juni tahun 2020 ini untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang di sini semakin hari umur kamu itu semakin bertambah, pemikiran kamu juga seharusnya semakin dewasa. Harusnya masalah itu bisa segera diselesaikan. Untuk apa? Untuk kamu bisa lebih berkembang lagi di dalam kehidupan kamu. Dan itu adalah hal yang paling penting terutama di akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Kondisi keuangan pun juga seharusnya bisa menjadikan suatu prioritas bagi kamu. Nah, di akhir-akhir bulan Juni ini kan kondisi keuangan kamu kan agak sedikit kocar-kacir. Maka dari itu di bulan Juli nanti kamu harus bisa lebih care dengan kondisi keuangan kamu. Supaya apa? Supaya kamu tidak lebih boros daripada bulan Juni tahun 2020 ini. Bulan Juli nanti kamu harus bisa yang namanya melakukan sebuah penghematan dan pengendalian daripada sisi finansial kamu. Yang terakhir, kalau daripada sisi hubungan asmara, untuk saat ini buat kamu yang punya zodiak Aquarius, untuk hubungan asmara mungkin terkadang ada rasa kesel dengan keadaan kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Kamu sepertinya berusaha memahami pasangan kamu, tetapi kok pasangan kamu sepertinya kok tidak bisa memahami keadaan kamu yang saat ini memang sedang banyak masalah. Akan tetapi hal ini harus bisa dikomunikasikan. Misalkan pasangan kamu ini ada beberapa tuntutan, kamu juga harus bisa memberikan pengertian. Yang seperti ini loh, aku ini ada masalah ini semua juga sumbernya juga dari kamu. Karena apa? Kamu ini jarang sekali yang namanya terbuka dengan pasangan. Ketika kamu tidak terlalu terbuka dengan pasangan, ya maka pasangan kamu nggak akan tahu kondisi kamu seperti apa. Nggak ada salahnya ketika kamu yakin untuk berbagi masalah dengan pasangan. Tidak masalah sih sebenarnya. Keterbukaan sih sebenarnya sih sangat diperlukan di dalam kehidupan asmara kamu. Jangan terlalu tertutup lah, karena kalau terlalu tertutup nanti juga malah akan membebani kamu di kehidupan yang selanjutnya di bulan Juli tahun 2020. Jadi kalau kamu yakin pasangan kamu bisa memberikan solusi, ceritakan saja masalah apa yang kamu hadapi dengan pasangan kamu, supaya kamu bisa lebih plong, bisa lebih lega, dan bisa lebih los di dalam menyelesaikan, mencari kunci daripada solusi masalah yang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu 28 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu The Temperance.
Di sini sepertinya juga agak cukup bagus ya, cukup bagus, juga ada juga sisi negatifnya. Di sini cukup bagusnya apa? Cukup bagusnya di sini sepertinya kamu sudah bisa yang namanya memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri memang adalah hal yang cukup penting dan bagi kamu yang punya zodiak Pisces. Karena apa? Karena di sini kalau kamu bisa memahami diri kamu sendiri, kamu bisa tahu seberapa batasan kemampuan kamu, seberapa cakupan langkah kamu. Jadi di sini karena memahami diri sendiri, maka di sini memang sangat baik sekali terutama untuk kesehatan pikiran terhadap diri kamu sendiri. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ketika kamu bisa memahami diri sendiri, setiap masalah yang datang itu kamu bisa lebih kontrol. Kenapa bisa lebih kontrol? Jadi kamu itu tahu, oh masalah ini akan diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Oh ini aku masih belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti nanti tak pending dulu sampai aku mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu pula dengan yang namanya keinginan. Ketika keinginan kamu itu sejajar dengan usaha kamu, ya maka lakukan saja. Akan tetapi jika keinginan itu masih jauh daripada usaha kamu, ibarat kata jauh panggang daripada api, ya lebih baik kamu meningkatkan kualitas diri kamu terlebih dahulu. Bagaimana untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi di sini memang perlu yang namanya lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Sekarang gini, kalau di dalam kehidupan Pisces memang masih terjebak di dalam situasi zona nyaman. Artinya masih nyaman dengan kehidupan yang saat ini. Ibarat kata seperti katak dalam tempurung. Jadi kehidupan Pisces itu hanya di situ-situ aja. Ada masalah pun juga sebenarnya cuma seputar-seputar itu aja. Akan tetapi di sini untuk menyelesaikan masalah itu benar-benar sampai clear, sepertinya Pisces ini terlalu bergantung dengan keadaan, terlalu bergantung dengan orang lain juga. Nah, sifat terlalu bergantung kamu ini seharusnya bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Kamu harus punya ketegasan di dalam diri kamu, the emperor, ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Ketika kamu punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri, maka yang punya kendali penuh terhadap diri kamu sendiri adalah kamu sendiri. Jadi kamu nggak mudah terpengaruhi daripada sisi kanan, sisi kiri, bahkan dipengaruhi oleh orang lain, termasuk dipengaruhi oleh pasangan kamu. Dan sebesar apapun masalah yang kamu hadapi saat ini di akhir bulan Juni tahun 2020, kamu harus tetap percaya di situ ada kartu The Temperance, ada pelangi, yang berarti setiap badai pasti akan berlalu dan kamu harus yakin badai itu pasti akan berlalu. Memang di sini untuk Pisces eskalasi permasalahannya itu cukup beragam ya, karena di sini ini pembacaan general jadi tidak bisa spesifik menuju ke satu individu. Di sini kalau bisa saya katakan permasalahan yang dihadapi zodiak Pisces saat ini itu cukup beragam. Ada yang levelnya ringan, ada yang levelnya medium, juga ada yang levelnya high atau berat. Nah, ini semua memang kamu harus menyadari bahwa Tuhan itu memberikan kita suatu permasalahan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kamu saat ini sedang menghadapi masalah, ya berarti Tuhan itu percaya kamu itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, termasuk permasalahan di dalam hubungan asmara kamu yang sepertinya pasangan kamu agak sedikit kurang bisa menghargai dan menghormati kamu. Kamu terlalu peduli dengan pasangan kamu, akan tetapi sepertinya pasangan kamu tidak bersikap demikian terhadap diri kamu. Jadi hal ini memang harus kamu pahami di dalam kehidupan asmara kamu. Untuk urusan keuangan pun juga di akhir bulan Juni ini sepertinya memang ada sedikit penurunan, tetapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan banget. Tetapi di sini memang menyadari di tengah kondisi new normal seperti saat ini, untuk masalah keuangan cukup bisa dimaklumi lah kalau ada beberapa penurunan daripada sektor finansial kamu. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap semangat, harus tetap bersabar dan berusaha untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan kamu. Di akhir bulan Juni, semoga kamu bisa lebih bermuhasabah diri, bisa lebih mengintrospeksi untuk menjadi lebih baik lagi untuk memasuki bulan Juli tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu Eight of Wands. Di sini sepertinya kamu agak sedikit ada permasalahan buat kamu yang punya zodiak Aries di sisa-sisa akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu ini sepertinya kamu agak sedikit ribet dengan pemikiran diri kamu sendiri, karena di sini sepertinya kamu agak sedikit berada dalam kondisi yang bingung apa yang akan kamu lakukan di hari Minggu ini, sehingga segala bentuk sesuatu yang akan terjadi itu kamu sifatnya lebih menduga-duga, lebih mengedepankan prasangka.
Sehingga dari aspek psikologis di sini kalau bisa saya katakan mental kamu ini agak sedikit terganggu. Kenapa terganggu? Di sini ada kartu The Fool yang sepertinya kamu ini memikirkan segala sesuatu yang sebenarnya memang nggak perlu dipikirkan. Jadi kamu itu terlalu berpikir besok itu seperti apa ya, besok itu akan seperti apa. Jadi kamu terlalu khawatir tentang hari besok gitu loh. Nah sekarang kan yang terpenting kan kamu menjalani dulu hari ini. Kita itu hidup kan harus punya tiga waktu. Yang kemarin ya sudah terjadi, hari ini lakukan yang terbaik, dan besok harus kamu jaga harapannya. Jadi kamu itu jangan terlalu berpikir besok mau makan apa, aduh besok keuanganku gimana, besok kerjaku gimana, besok jodohku gimana. Jadi jangan terlalu berandai-andai yang mengarah kepada sebuah hal yang negatif thinking gitu loh. Kamu harus percaya saja apa yang saat ini kamu lakukan, jika itu adalah sebuah kebaikan, maka di hari besok pasti juga akan mendapatkan balasannya. Segala sesuatu di dunia ini adalah sebuah tebar tuai. Kalau kamu menebar kebaikan, maka kamu juga akan menemui yang namanya kebaikan juga. Begitu pula dengan yang namanya keburukan. Kalau kamu menanam keburukan, maka nanti kamu juga akan memetik yang namanya keburukan. Oleh karena itu, sudahlah, buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu ini, jangan terlalu berpikir negatif, jangan terlalu mengedepankan prasangka yang sifatnya menduga-duga di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini. Padahal dari sisi keuangan pun sebenarnya juga masih cukup aman, masih cukup terjaga, masih cukup rapi, masih cukup dalam kendali kamu. Jadi apalah yang harus kamu khawatirkan daripada sisi keuangan kamu. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, sebenarnya pengertian satu sama lain itu cukup ada, cukup bagus. Tetapi di sini memang terkadang ada beberapa cekcok yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tetapi malah terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Tetapi selama masih bisa dalam kendali kamu, itu tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan yang cukup serius bagi kamu yang punya zodiak Aries. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Oke, di sini kamu harus menyadari bahwa memasuki bulan Juli nanti akan ada banyak sekali tanggung jawab di dalam kehidupan kamu. Nah, sekarang adalah hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Apa yang terjadi dengan diri seorang Taurus? Di sini kalau bisa saya katakan memang Taurus di hari Minggu ini agak cenderung malas untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya tidak berfaedah. Hal-hal yang sifatnya unfaedah seperti omongan buruk orang lain terhadap kamu, kemudian juga gunjingan orang lain terhadap kamu. Sepertinya kamu udah malas dengan yang namanya digosipin buruk, karena seolah-olah kamu ini sudah terbiasa gitu dengan omongan-omongan orang lain yang sepertinya berusaha menjegal kamu, berusaha menjatuhkan kamu. Nah, di hari Minggu ini sampai dengan seterusnya di bulan Juli nanti, sepertinya kamu akan lebih terfokus untuk menjaga kebaikan-kebaikan di dalam diri kamu. Kamu lebih terfokus kepada tujuan kamu dibandingkan malah memikirkan omongan-omongan negatif orang yang ada di sekitar kamu. Karena kamu menyadari di sini ada kartu Ten of Wands, tanggung jawab kamu itu semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu di sini kamu lebih terfokus kepada tanggung jawab kamu daripada malah memikirkan hal-hal yang unfaedah. Jadi di sini sangat bagus sekali. Kamu fokus kepada tanggung jawab kamu. Pertama, tanggung jawab secara keuangan. Keuangan kamu harus diperbaiki di bulan Juli nanti. Supaya apa? Supaya tangan kamu ini nggak terlalu gatal untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang lebih banyak. Artinya pengeluaran harus tetap dikontrol dan sehingga tanggung jawab kamu terhadap keuangan ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Tanggung jawab keuangan kamu ini juga menjadi tanggung jawab kamu. Karena apa? Yang berusaha mencari nafkah itu kamu, mencari rezeki itu kamu, yang mengatur kamu. Jadi semuanya ada di dalam kendali kamu. Maka dari itu tanggung jawab daripada sisi keuangan ini harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Di sini juga kamu ini mencari nafkah bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi juga untuk kebutuhan yang lain, termasuk untuk membantu kebutuhan keluarga kamu. Maka dari itu tanggung jawab terhadap keluarga juga menjadi salah satu tanggung jawab yang harus kamu pikirkan dan harus kamu selesaikan. Dan yang ketiga, tanggung jawab secara hubungan asmara. Secara hubungan asmara,
kamu punya tanggung jawab yang cukup berat, artinya hubungan asmara kamu ini harus ada sebuah kejelasan kemana arah dan tujuannya nanti. Ketika hubungan asmara kamu bermasalah, memang di sini kamu terlihat tegar, terlihat kuat ketika hubungan asmara kamu bermasalah. Akan tetapi faktanya ketika kamu itu ribut dengan pasangan, yang ada apa? Yang ada kamu itu kepikiran, terbebani dan malah tertekan. Oleh karena itu, untuk sisi hubungan asmara, hindarilah yang namanya masalah-masalah yang sifatnya tidak terlalu penting di dalam hubungan asmara kamu. Dan kabar baiknya di akhir bulan Juni ini sepertinya akan ada beberapa rezeki yang akan menghampiri kamu, yang berupa kesehatan, berupa materi dan sebagainya. Jadi bersiap-siap buat kamu yang punya zodiak Taurus, sepertinya di sisa-sisa bulan Juni ini akan ada beberapa rezeki yang sepertinya menghampiri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Setelah Taurus kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Artinya di sini memang kalau daripada segi keuangan kamu agak sedikit agak sedikit ada permasalahan lah dalam masalah keuangan. Tetapi di sini karena kemampuan kamu di dalam berhitung sangat bagus sekali, yaitu di sini kalau bisa saya katakan ibarat kata botol itu bocor, tetapi kamu tuh tahu bagaimana cara mengatasi kebocoran itu, termasuk dalam kondisi keuangan. Ketika ada kebocoran di dalam masalah keuangan, kamu segera bisa mencari kunci, mencari solusi untuk bisa menempel lubang yang bocor tersebut. Nah, dari sisi keuangan pun juga seperti itu. Ketika ada pengeluaran yang berlebih, kamu bisa segera mengerem. Jangan sampai pengeluaran ini terus-terus berlarut-larut. Nah, di sini kemampuan kamu daripada sektor finansial sepertinya sangat diuji sekali di hari Minggu ini. Terutama di hari Minggu ini bisa dikatakan zero income atau alias tanpa pemasukan sama sekali di hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini ketika tanpa pemasukan, maka kamu juga harus bisa yang namanya mengerem pengeluaran. Nah, kemampuan kamu di dalam mengantisipasi hal ini itu sudah sangat teruji. Berarti di sini bisa dikatakan daripada sektor finansial kamu atau sektor keuangan kamu, buat kamu yang punya zodiak Gemini masih sangat baik sekali. Kemudian untuk masalah yang lainnya, sepertinya kamu juga di sini lebih terpikir struktural, artinya kamu itu berpikirnya itu terstruktur gitu, melakukan ini itu sesuai dengan pertimbangan dan perencanaan kamu terlebih dahulu. Nah, di sini sepertinya fokus kepada pengembangan diri, fokus kepada keuangan, fokus kepada masa depan adalah hal yang memang menjadi sebuah prioritas utama yang ada di dalam diri kamu. Meskipun terkadang ada sesekali waktu kamu memikirkan soal hubungan asmara, tetapi di akhir bulan Juni ini prioritas kamu adalah bagaimana persiapan kamu untuk menata diri kamu supaya bisa ada pengembangan diri yang bagus, kemudian sektor keuangan supaya bisa mengantisipasi bocornya kondisi keuangan tadi, dan yang terakhir fokus kepada pekerjaan kamu supaya pekerjaan kamu ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Bahkan di hari Minggu ini ada juga beberapa Gemini yang tidak terlalu memikirkan soal hubungan asmara. Karena apa? Karena Gemini menyadari ada beberapa hal yang penting yang harus dikerjakan oleh zodiak Gemini, termasuk keuangan, pengembangan diri, pekerjaan, dan masa depan daripada zodiak Gemini itu sendiri. Jadi kenapa Gemini tidak terlalu peduli dengan hubungan asmara? Karena Gemini menyadari bahwa hubungan asmara tidak bisa diandalkan untuk meraih ketiga hal tersebut. Tetapi di sini memang hidup itu perlu yang namanya hubungan asmara. Tetapi hubungan asmara itu selagi kamu masih dalam kondisi pacaran, buat kamu yang masih pacaran, itu harus bisa saling menyemangati. Tetapi jika tidak bisa saling menyemangati, kamu lebih cenderung cuek dan tidak terlalu bergantung dengan pasangan kamu. Karena kamu punya keyakinan bahwa semua itu masih bisa kamu selesaikan dengan sendiri. Dan memang terkadang Gemini ini single fighter, bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahannya itu sendirian, termasuk di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Wheel of the Fortune, tumben kartunya bagus, dan ada kartu The World. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, sepertinya di akhir bulan Juni ini
ada semacam hal-hal yang positif yang menghampiri kamu. Di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi keuangan sepertinya di hari Minggu ini sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020 nanti sisi keuangan kamu akan berada di dalam sebuah putaran yang positif. Artinya sekali putaran, setengah putaran itu sepertinya kondisi kamu itu sangat bagus sekali daripada sektor keuangan. Nah, daripada sisi keuangan ini juga sebanding lurus dengan urusan pekerjaan kamu. Artinya di sini pekerjaan kamu di hari Minggu ini cukup santai, cukup slow, sangat slow, sungguh slow, santai, sehingga kondisi keuangan kamu pun juga sepertinya cukup stabil. Jadi di sini ketika kondisi keuangan kamu cukup stabil, yang harus kamu lakukan ini apa? Harus tetap menjaga momentum. Ketika kondisinya stabil, maka momentum itu harus kamu jaga. Jangan lantas ketika pemasukan stabil, kamu terlalu boros. Itu jangan. Ketika kamu punya penghasilan 1 juta, pengeluaran kamu 100.000, maka ketika kamu dapat 2 juta, maka pengeluaran kamu juga harus 100.000. Jangan ikutan naik. Jadi ketika pemasukan kamu naik, pengeluaran kamu juga jangan ikutan naik. Nanti malah akan menimbulkan situasi yang chaos di dalam kondisi finansial kamu. Jadi di hari Minggu ini sampai dengan akhir bulan Juni nanti, sepertinya kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup baik. Kemudian urusan pekerjaan pun juga sebanding lurus dengan urusan keuangan kamu. Tetapi kamu harus berhati-hati. Di sini ada rusa, di sini ada singa. Di sini posisi kamu itu yang mana? Posisi kamu itu yang mana? Kamu sebagai rusa atau sebagai singa? Kalau kamu sebagai singa, maka kamu akan memangsa rusa. Kalau kamu sebagai rusa, maka kamu harus berlari menghindari singa. Jadi ibarat kata ketika kondisi keuangan kamu seperti ini, kamu harus menghindari yang namanya keborosan di dalam kehidupan kamu. Dan sebaliknya, kalau posisi kamu sebagai singa, maka kamu harus mengejar rezeki kamu. Kamu tidak boleh bermalas-malasan, kamu harus mengejar rezeki kamu dengan sangat cepat. Karena apa? Karena kehidupan ini kita punya banyak kompetitor, kita punya banyak rival yang harus kita kalahkan secara tindakan nyata. Hubungan asmara bagaimana? Hubungan asmara nggak usah dipikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena sepertinya di hari Minggu ini, kalau kamu terlalu memikirkan hubungan asmara, ini semua itu ke-cancel. Ini semua bakal ke-cancel kalau kamu terlalu memikirkan hubungan asmara. Kenapa seperti itu? Karena hubungan asmara itu, terutama buat kamu Cancer yang cewek ya, sering sekali membuat kamu itu menangis. Sering sekali hubungan asmara itu membuat kamu tertekan. Kemudian membuat kamu meneteskan air mata, menangis. Kemudian kamu tertidur, kemudian beban hilang. Kemudian kamu bangun lagi, beban itu kembali lagi. Kemudian kamu merasa tertekan dan malah menghambat langkah kamu secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah hubungan asmara ada baiknya kamu kesampingkan terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, ada kartu The Judgment dan ada kartu Queen of Wands di hari Minggu ini. Sepertinya buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu masih cukup berada di dalam situasi yang tenang karena di sini kamu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu itu merupakan tanggung jawab daripada diri kamu sendiri. Bahagianya kamu, susahnya kamu, masalah kamu itu pun menjadi tanggung jawab diri kamu sendiri. Toh juga kamu ada masalah pun orang lain pun juga nggak peduli. Oleh karena itu kamu harus menyadari bahwa setiap masalah yang kamu hadapi itu adalah menjadi tanggung jawab diri kamu sendiri. Walaupun 70% Leo di hari Minggu ini sepertinya ngerasa kehidupan di hari Minggu ini cukup flat dan cukup biasa saja, tetapi yang harus kamu lakukan adalah di hari Minggu ini nggak ada salahnya untuk kamu beristirahat terlebih dahulu. Karena apa? Karena sepertinya pemikiran kamu itu sangat berat sekali. Maka nggak ada salahnya di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini kamu istirahat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya besok ketika menghadapi hari Senin kamu bisa lebih fresh lagi dan logika dan perasaan itu bisa lebih kamu sinkronkan lagi. Dan jangan takut untuk melepaskan segala sesuatu yang membebani kamu di hari Minggu ini. Di hari Minggu ini kamu berhak yang namanya mendapatkan sebuah ketenangan, berhak mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan untuk bisa menikmati waktu kamu dengan keluarga di hari Minggu ini. Dan ingat, segala sesuatunya itu sudah Tuhan yang ngatur. Gak usah khawatir kalau soal rezeki. Yang terpenting ketika kamu berada di dalam kondisi yang sehat, ketika kamu hari ini harus beristirahat, gak usah terlalu mikir berat soal pekerjaan maupun soal rezeki. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kamu harus jaga kesehatan, harus beristirahat di hari Minggu ini tanggal 28 Juni tahun 2020 ini. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara, di situ ada kartu Queen of Wands yang artinya masih tetap berada di dalam koridor yang jelas,
berada di dalam kendali kamu yang penuh, sehingga untuk masalah hubungan asmara meskipun ada beberapa tingkatan sensitivitas daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan, tetapi di sini bisa kamu selesaikan dengan sangat baik, terutama untuk hubungan asmara Leo yang sudah berumah tangga. Kemudian kalau Leo yang belum berumah tangga bagaimana? Memang ada beberapa masalah, tetapi masalah itu kapasitasnya masih sepele lah, jadi masih bisa kamu selesaikan dan tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan yang besar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Oke, sangat bagus sekali di sini untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Meskipun ada sisi negatifnya sedikit ya. Di sini kita bahas yang negatif terlebih dahulu ya supaya semangat gitu ya. Negatifnya Virgo di hari Minggu ini memang agak cenderung emosional dan sensitif terutama di dalam hubungan asmara. Virgo sepertinya merasa hubungan asmara ini sedikit ada permasalahan. Oleh karena itu nggak heran ketika di hari Minggu ini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Virgo agak cenderung emosional dan agak cenderung sensitif. Oleh karena itu seharusnya kamu yang punya pasangan Virgo ini bisa memahami hal itu. Ketika Virgo dalam kondisi emosional, ketika Virgo dalam kondisi sensitif, maka pasangannya itu harus melakukan apa? Pasangannya itu harus ngerti, harus bisa memahami sepenuhnya supaya tercipta suasana yang kondusif di dalam hubungan asmara zodiak Virgo. Nah, ini sepertinya ada kabar gembira bagi kita semua. Ternyata ternyata Virgo itu ada beberapa hal yang positif. Bahkan bisa dikatakan cukup banyak yang positif di hari Minggu ini. Yang pertama daripada sektor rezeki, sepertinya kamu akan menjadi king of the king. Artinya kamu akan menjadi raja di atas segala raja daripada sektor rezeki. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu, sepertinya usaha keras kamu itu sebanding lurus dengan pendapatan kamu. Apa yang sudah kamu lalui dengan susah payah, sepertinya sudah mulai menampakkan hasil yang maksimal daripada sektor rezeki. Kemudian daripada sektor pekerjaan pun juga sepertinya kamu merasa bahwa pekerjaan kamu ini sudah mulai menampakkan progres yang positif. Walaupun pelan-pelan, tetapi ketika itu pasti, itu tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan. Oleh karena itu, buat kamu yang punya zodiak Virgo, sebenarnya di hari ini sangat bagus sekali, terutama buat kamu Virgo yang punya usaha sendiri, sepertinya rezeki kamu di hari Minggu ini akan lebih meningkat 2 kali lipat sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020 nanti. Jadi di sini di akhir-akhir bulan Juni ini sepertinya rezeki kamu dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang meningkat, sehingga kamu bisa lebih tenang lagi di dalam memaknai kehidupan kamu daripada sektor rezeki. Dan ingat, ketika rezeki kamu meningkat, kamu juga harus punya kewajiban menunaikan tanggung jawab kamu dan harus tetap bersedekah ketika kondisi rezeki kamu dalam kondisi yang baik. Dan ingat, tetap jaga kesehatan untuk bisa terus mencari rezeki yang halal untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang ada di dalam kehidupan Virgo. Apapun itu, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ten of Swords dan di sini ada kartu Knight of Pentacles. Oke, di akhir bulan Juni ini memang beban itu sangat berat, tetapi nggak usah khawatir, kan kemarin sudah saya katakan 5 zodiak yang akan menemui keberuntungan di bulan Juli itu salah satunya termasuk zodiak Libra. Jadi ketika di akhir bulan Juni bulan Juni tahun 2020 ini kamu dalam kondisi tertekan, kamu dalam kondisi yang ngapa-ngapain serba salah, maju salah, diem salah, ngomong salah, diem juga salah, kemudian tanganmu gerak dikit salah, kamu senggol dikit salah, apa-apa serba salah itu nggak masalah. Karena di sini memang di akhir-akhir bulan Juni ini adalah masa-masa kamu tuh ditempa, masa-masa tempaan kamu itu adalah di akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Maka dari itu, untuk meminimalisasikan tekanan itu seperti apa? Yang pertama, lihat dulu keadaan kamu sekelilingnya seperti apa. Lihat dulu realita yang ada itu bagaimana sebelum kamu bertindak. Jadi usahakan sebelum kamu bertindak itu jangan terlalu tergesa-gesa, termasuk di dalam urusan pekerjaan. Lakukan pekerjaan kamu ini dengan sewajarnya, dengan semangat, dengan wajar. Artinya dalam urusan pekerjaan ini usahakan jangan terlalu tergesa-gesa. Selesaikan satu-satu, selesaikan pelan-pelan hingga nanti kamu bisa menyelesaikan itu semuanya. Kemudian yang kedua juga esensi di dalam kehidupan kamu yang saat ini adalah kebutuhan kamu. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana kamu bisa membedakan mana yang butuh dan mana yang
tidak butuh. Jadi kamu itu tahu fungsi daripada kehidupan kamu itu seperti apa. Fungsi daripada kehidupan kamu itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, baru memenuhi yang namanya keinginan. Nah, ini sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu ini juga harus dibedakan. Uang untuk memenuhi kebutuhan dan uang untuk memenuhi keinginan. Nah, ketika keinginan kamu ini nggak ada, ya uangnya disimpan. Jangan kamu gunakan untuk yang lainnya. Jadi kondisi keuangan kamu bisa lebih terstruktur. Kemudian yang terakhir, buat kamu yang punya zodiak Libra, usahakan di akhir-akhir bulan Juni tahun 2020 ini jangan terlalu berspekulasi. Berspekulasi itu terlalu gambling untuk kamu menebak-nebak apa yang harus kamu lakukan. Semua yang harus kamu lakukan, baik urusan pekerjaan, urusan keuangan, termasuk dalam urusan hubungan asmara, kamu jangan terlalu berspekulasi atau menebak-nebak mengedepankan sebuah prasangka. Karena apa? Kalau kamu belum tahu kenyataannya seperti apa, maka kamu itu lebih baik diem daripada malah kamu kelihatan sok tahu dan nanti malah kamu akan malu sendiri. Dan juga ketegasan. Terakhir, ketegasan kamu di dalam kehidupan terhadap sesama teman kamu, terhadap pasangan, terhadap keluarga, kamu juga harus punya ketegasan. Ketika kamu tidak mampu, ya katakan tidak mampu. Ketika tidak bisa, ya katakan tidak bisa. Jangan kamu tidak bisa tetapi malah mengatakan bisa. Itu nanti malah akan menjeburkan diri kamu ke dalam suatu permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, usahakan di hari Minggu ini jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau di hari Minggu ini kamu mau bersantai terlebih dahulu ya nggak apa-apa. Tetapi di sini kalaupun kamu di hari Minggu ini ingin berusaha menyelesaikan masalah juga tidak apa-apa. Tetapi intinya di hari Minggu ini kamu harus kurang-kurangilah rasa-rasa ingin mengeluh. Ya memang kehidupan kamu ini guguk sekali ya, terkadang masalah nggak dicari kok tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba ada orang yang nyari masalah, nyari perkara, kemudian kamu itu udah baik-baik diem, tiba-tiba ada orang lain datang mencari masalah, kok sepertinya seakan-akan hidup kamu selalu dilingkupi dengan sebuah permasalahan. Dan memang di akhir bulan Juni ini aura daripada Scorpio seperti yang sudah saya katakan memang ada beberapa permasalahan, tetapi kamu pasti bisa kok yang namanya menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Juga di sini sepertinya ada beberapa kesalahan yang terus terulang terjadi di dalam kehidupan kamu. Artinya di sini sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh zodiak Scorpio itu hanya repetition dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Di bulan yang lalu pun juga terjadi di hari ini. Bahkan di hari Minggu ini masalah yang seharusnya kemarin sudah selesai tapi sepertinya memang muncul kembali. Jadi memang kehidupan kamu ini masih dilingkupi dengan yang namanya sebuah permasalahan. Tetapi nggak usah khawatir, ketika memasuki bulan Juli nanti sepertinya permasalahan kamu ini semakin lama semakin terkikis. Artinya masalah itu juga pasti akan berlalu. Yang namanya hujan pasti akan reda, pasti akan berhenti. Jadi sepertinya juga masalah kamu juga akan seperti itu. Nah, masalah kamu ini kan sebenarnya hanya sebuah kenyamanan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Bagaimana kamu di pekerjaan kamu ini kok seperti merasa merasa kok pekerjaan kamu ini nggak menjanjikan banyak buat kamu. Tetapi di sini kamu masih tetap bekerja untuk apa? Karena kamu belum bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Jadi kamu harus terus bekerja supaya apa? Supaya bisa meminimalisasi daripada kebutuhan kamu. Jadi kamu bekerja itu masih harus dengan tekanan-tekanan yang berat, tetapi mau tidak mau kamu harus tetap lakukan di dalam pekerjaan kamu. Kemudian kalau untuk sisi keuangan sebenarnya kamu tuh dipusingkan karena minimnya pemasukan yang sifatnya konstan. Maksudnya pemasukan kamu ini kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang nggak ada. Jadi kamu tuh nggak bisa memprediksi kapan uang masuk, kapan uang itu masuk banyak, kapan uang itu masuk sedikit. Jadi kamu tuh nggak bisa memprediksi. Sehingga untuk mengatur kondisi keuangan ini masih menjadi salah satu permasalahan daripada zodiak Scorpio itu sendiri. Tetapi di sini memang sisi positifnya adalah daripada sisi hubungan asmara. Ada Queen of Swords yang artinya hubungan asmara kamu bisa saling support satu sama lain, bisa saling menjaga satu sama lain sehingga setidaknya bisa meminimalkan hal-hal yang negatif di dalam pemikiran kamu. Dan hal ini harus kamu syukuri karena apa? Karena di sini sepertinya di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan tercipta sebuah keharmonisasian di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Knight of Pentacles dan di sini ada kartu Six of Cups.
Dari sisi hubungan asmara sepertinya rasa sifat manja daripada Sagittarius ini cukup dominan sekali. Pengertian dari pasangan juga sebenarnya cukup bagus sekali, sehingga sifat manja daripada Sagittarius ini bisa dimaklumi oleh pasangannya. Jadi keduanya bisa saling beradu cinta, beradu romantisme di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini. Sepertinya juga untuk Sagittarius dengan pasangan, kejelasan di dalam hubungan asmara adalah suatu prioritas utama. Artinya visi dan misi, pemikiran yang sama untuk bisa mewujudkan hubungan asmara ini ke arah yang jenjang lebih serius lagi buat kamu Sagittarius yang sedang pacaran, dan buat kamu Sagittarius yang sudah berumah tangga, sepertinya juga rumah tangga yang kamu bangun ini dengan pondasi yang kuat. Jadi sebesar apapun nanti badai yang akan menghantui hubungan asmara kamu dengan pasangan, sepertinya tidak terlalu berpengaruh signifikan, karena ketika pondasi hubungan itu kuat seperti saat ini Sagittarius dengan pasangan, sepertinya mau sekeras apapun angin yang menerpa, sepertinya tidak akan menggoyahkan keyakinan kamu dengan pasangan kamu. Dan ini merupakan salah satu sisi positif daripada sisi hubungan asmara Sagittarius, terutama di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Di hari Minggu ini sepertinya kondisi keuangan kamu juga tetap terjaga. Ada kartu Knight of Pentacles yang artinya kondisi keuangan kamu berada dalam kondisi yang baik, berada dalam kondisi yang cukup terjaga rapi, sehingga tidak terlalu menjadikan suatu beban permasalahan. Untuk masalah pekerjaan pun sebagian Sagittarius di hari Minggu ini juga ingin bersantai, menikmati waktu sendiri, menikmati waktu bersama keluarga, dan menikmati waktu bersama pasangan. Sehingga di hari Minggu ini masih cukup positif dari segala aspek kehidupan Sagittarius, sehingga tidak terlalu ada hal-hal yang sangat dipikirkan berlebihan untuk zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kebantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, secara real time pasti akan saya jawab. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dening Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.